Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Neng dan teman-teman semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia mengenai pemakaian dan penulisan huruf, penulisan kata. Kelompok kami yaitu kelompok 9 yang terdiri dari Fitria Rahmadani, Miviani Christine Ananda Palit, dan saya sendiri Arsela Yananda. Materi pertama yang akan kita bahas di sini adalah penulisan huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad adalah huruf yang biasanya terdiri secara berurutan, yang terdiri juga dari 26 huruf dari A sampai Z. Selanjutnya ada huruf vokal. Huruf vokal disebut juga huruf hidup atau bunyi. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Contohnya pada huruf vokal A yang berada di posisi awal seperti pada kata api. Selanjutnya ada huruf konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. Huruf konsonan ini terdiri dari selain huruf vokal. Jadi 26 huruf abjad yang terdiri dari 5 huruf vokal dan 21 huruf konsonan. Selanjutnya ada huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan 2 buah huruf vokal yang menghasilkan satu satuan bunyi. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Contohnya pada kata balairung terdapat huruf diftong AI di posisi tengah. Selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini terdiri dari 4, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Contohnya pada kata khusus, di mana KH di posisi awal pada gabungan huruf konsonan. Selanjutnya ada huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat, misalnya, apa maksudnya? Pada kata apa, A-nya di sini ditulis dengan huruf kapital. Selain itu, dia membaca buku. Dianya pada huruf D ditulis huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya pada Amir Hamzah, A dan H-nya ditulis dengan huruf kapital, karena merupakan unsur nama orang. Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya pada saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Salah Asuhan di sini adalah judul buku yang ditulis dengan huruf miring. Selain itu, selain judul buku, teman-teman juga dapat menuliskan judul jurnal pada makalah di daftar pustaka dengan huruf miring. Selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata atau mengungkapkan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara Pesijek menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Jadi, nama upacara Pesijek ini ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya ada nama ilmiah buah manggis, ialah Garcinia mangostana yang ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya pada huruf BH seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata ET dalam ungkapan ora et labora yang berarti dan. Selanjutnya huruf tebal juga dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya pada latar belakang atau latar masalah, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitria Rahmadani.
pembahasan kedua yaitu ada penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, dan buku itu sangat tebal. Yang kedua kata berimbuhan. Ada imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya ada berjalan dengan kata imbuhan itu berkelanjutan, dan mempermudah dengan kata imbuhan mem. Selanjutnya, yang C ada bentuk ulangan. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan kata hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya ada anak-anak yang di tengahnya terdapat ada kata tanda penghubung. Yang kedua ada buku-buku, lauk pauk, biri-biri, cumi-cumi, dan berjalan-jalan. Next. Yang D, ada gabungan kata. Untuk yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus. Ditulis terpisah. Misalnya ada duta besar, kambing hitam, orang tua, model linier, persegi panjang, dan rumah sakit jiwa. Yang kedua ada gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian, ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya ada anak istri pejabat, ibu bapak kami, dan juga ada buku sejarah baru. Yang E, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang A, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya ada bu, ah, main, dan juga ada niat. Yang B ada huruf diftong, yaitu ai, ou, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya ada pandai, aula, saudara. Next. Untuk yang kedua yaitu pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contohnya ada berjalan, membantu, diambil, mempertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan. Dan yang ketiga yaitu nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya ada lagu Indonesia Raya diubah oleh Wage Rudolf Supratman dan buku layar terkembang dikarang oleh Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Miviani. Selanjutnya kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Selanjutnya partikel. Yang pertama, partikel strip di awal, la, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam buku itu? Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatakan mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Kedua, harga kain itu 50.000 per meter. Next, singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya, H titiknya FI titik atau Magister Sains. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya HLM titik atau halaman, DLL titik atau dan lain-lain, dan terakhir DSB titik dan sebagainya. Next.
Selanjutnya, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nama. Angka Arab misalnya angka Romawi seperti 1, 2, 3, 4, 5 atau L 50, C 100, D 500, M 1000, I 5000, M 1 juta. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dalam satu atau dua kata ditulis dalam huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan. Seperti dalam perincian, contohnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Di antara 72 orang yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Selanjutnya kata ganti. Ku, mu, ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti. Ku strip dan kau strip ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Stripku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Selanjutnya kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahkan suami kemeja batik. Kesimpulannya, di dalam ejaan yang disempurnakan EYD terdapat beberapa aturan untuk dapat dikatakan sebagai ejaan yang sempurna. Biasanya, kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, penggalan kata, kata depan, artikel, singkatan, dan akhir dan bilangan, kata ganti, dan kata sambung. Setiap karya tulis ilmiah harus menggunakan EYD dengan memperhatikan penggunaan huruf dan kata yang tepat. Silakan untuk teman-teman menuliskan hasil pemahamannya pada kolom komentar tersedia. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.